Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis mesh. Saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NRP 22236000046 menjelaskan tentang analisis mesh dari rangkaian listrik 1. Pertama, apa itu definisi dari analisis mesh? Analisis mesh dalam rangkaian listrik merujuk pada salah satu metode analisis dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian yang kompleks. Metode ini berfokus pada hukum Kirchhoff tentang tegangan atau disebut juga KVL atau Kirchhoff Voltage Law yang menyatakan bahwa total penurunan tegangan dalam suatu loop tertutup dalam rangkaian harus sama dengan total tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan di dalam loop tersebut. Dalam analisis mesh, rangkaian dibagi-bagi menjadi loop-loop tertutup yang tidak memiliki cabang internal. Setiap loop ini dikenal sebagai mesh. Jumlah mesh dalam suatu rangkaian tergantung pada kompleksitas dan struktur dari rangkaian tersebut. Jadi analisis mesh ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik menggunakan arus yang mengalir dalam loop tertutup dari suatu rangkaian. Lalu apa itu loop dan mesh? Loop dibentuk oleh sekumpulan node. Jika arus mengalir dari node awal dan melewati satu set node tanpa melewati node yang sama dua kali, itu berarti arus mengalir dalam satu loop. Kita harus benar-benar memahami istilah mesh karena kita akan menyebutnya setiap kali kita menggunakan metode arus mesh ini. Mesh pada dasarnya adalah loop yang luar biasa, dan saya yakin kalian sangat menyadari apa itu loop dalam rangkaian listrik. Lalu mesh adalah loop yang tidak mengandung loop lain di dalamnya. Contoh di gambar ini. Ini adalah suatu gambar. Gambar di atas jelas bahwa rangkaian memiliki 3 loop. Diberi label, saya akan memberinya. Yang ini merupakan adalah pergerakan arus, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan dengan arah jarum jam. Gambar di atas jelas bahwa rangkaian memiliki 3 loop, 1, 2, dan 3. Tapi apakah kita ini juga memiliki 3 mesh? Itulah pertanyaan di sana. Mesh umumnya memiliki arti yang sama dengan loop, tetapi mesh adalah loop tanpa loop di dalamnya. Kita tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari rangkaian di atas, hanya loop 1 dan loop 2 yang dianggap loop 1 dan loop 2 yang dianggap sebagai mesh, karena loop ketiga berisi loop-loop lain, yaitu loop 1 dan loop 2. Oleh karena itu, rangkaian itu memiliki 3 loop, yaitu 1, 2, dan 3, dan 2 mesh, yaitu 1 dan 2. Langkah-langkah menentukan arus mesh, yaitu 1. Tetapkan arus mesh I1, I2, dan sebagainya ke dalam N mesh, yaitu mesh yang akan dihitung dari sebuah rangkaian. Yang kedua, terapkan KVL ke masing-masing N mesh. Gunakan hukum Ohm untuk menyatakan tegangan dalam arus mesh. Yang ketiga, selesaikan N persamaan simultan yang dihasilkan untuk mendapatkan arus mesh.
kita akan mencoba analisis mesh berikut ini. Kita akan menggunakan rangkaian di gambar ini. Kita akan menetapkan sumber tegangan dan resistor dengan label seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ini positif, negatif, dan ini adalah arah arus. Dan kemudian kita menerapkan mesh dengan arah searah jarum jam. Jadi begini pergerakan. Dan kemudian kita menetapkan label untuk arus dan polaritas untuk resistor. Ingat bahwa kita menetapkan polaritas positif ke terminal resistor, yang dimasuki oleh arus untuk pertama kalinya. Karena R3 berada di persimpangan R3 berada di persimpangan antara mesh 1 dan mesh 2, kita menetapkan I3 untuk saat ini. Untuk mesh 1 didapati I1 kali R1 berada di sini. Lalu ini I3 kali R3 dikurangi V1. Lalu sama dengan 0 karena menggunakan hukum KVL. Lalu untuk mesh 2 yaitu I2 di sini R2 ditambah V2. Kenapa plus? Karena arus masuk ke positif dan lalu menuju ke resistor 3 yaitu I3 kali R3 sama dengan 0. Dan itulah persamaan untuk dua mesh yang kita miliki. Tapi bagaimana kita memecahkan 3 variabel yang tidak diketahui hanya dengan 2 persamaan? Jawabannya mungkin akan sulit, tapi untuk mempermudah kita bisa menulis I3 dengan persamaan lain. Bagaimana? Kita akan menjelaskan di slide berikutnya, yaitu bagian prosedur analisis mesh. Bagi kalian yang belum mempelajari analisis mesh atau ingin menyegarkan ingatan kalian, kita akan mempelajarinya selangkah demi selangkah dengan cermat agar tidak memperumit setelah membaca penjelasan di atas. Kita akan tetap menggunakan rangkaian di sini di atas di gambar ini sebagai contoh dengan nilai variabel yang diketahui. Pertama, saya akan menjelaskan tentang arah arus analisis mesh. Pertama, kita menentukan arah arus untuk setiap mesh. Terserah mau arah jarum jam atau berlawanan. Kali ini saya akan menggunakan searah jarum jam. Satu. Lalu sekarang akan memberi label semua elemen rangkaian dengan polaritas positif dan negatif tergantung pada arah arus menggunakan konversi tanda pasif. Untuk arus yang melewati resistor 3 itu tergantung pada mesh mana yang kita analisis saat ini. Di bawah ini akan menemukan penjelasannya seperti ini. Ini arah arusnya dari R1 dan R2. Ini sudah ada terdapat angka-angka untuk setiap variabel yang dimiliki. Lalu rangkaian akan menjadi seperti ini. Saya akan menuliskan lagi arah arusnya. Ini untuk mesh 1 dan ini untuk mesh 2.
Untuk mes 1 didapati yaitu min V1 tambah I1 kali R1 ditambah I1 kurangi I2 kali R3. Kenapa ini min V1? Karena mes 1 memasuki terminal sumber tegangan dari polaritas negatifnya di sini. Lalu I1 kali R1 dari sini, dan untuk ini I1 kurangi I2 kali R3 berasal dari sini. Kenapa mendapatkan rumus seperti ini? Karena berada di persimpangan antara mes 1 dan mes 2, yaitu didapati ini sama dengan 3 volt, yaitu min 3 ditambah 3 ohm kali I1 ditambah 2 ohm kali I1 2 tanda kurung min I1 min I2. Kenapa I1 dulu? Karena yang diutamakan adalah mes pertama, yaitu 0. Ini jawabannya 3I1 tambah 2I1 min 2I2 sama dengan 3, dan dibalik yaitu 5I1 dikurangi 2I2 sama dengan 3. Ini untuk mes 1. Lalu untuk mes 2 berada di sini. Yaitu I2 berada di sini kali ditambah V2 berada di sini. Kenapa positif? Karena ini memasuki dari polaritas negatif, yaitu menuju ke resistor 3 sebesar 2 ohm. Dan didapati seperti ini, 4 ohm dikali I2 ditambah 5 volt ditambah 2 kurung I2 min I1 sama dengan 0, dan didapati hasil seperti ini. 4I2 tambah 2I2 kurangi 2I1 sama dengan min 5. 2I1 dikurangi 6I2 sama dengan min 5. Lalu jika masih bingung dengan arus yang masuk ke resistor 3, anggap saja kita sedang menganalisa mes 1. Jika kita menganalisa mes 1, kita akan memprioritaskan I1. Lalu lihat gambar ini. Untuk mes 1, jumlah arus yang masuk ke R3 adalah I1 kurangi I2 kali R3. Lebih diutamakan I1 untuk mes 1. Jika kita menganalisis mes 2, yaitu I2 dikurangi I1 kali R3. Ini digunakan untuk menganalisis mes 2. Hitung I2 dulu karena terbesar. Lalu kita memiliki mes 1 dan mes 2 seperti ini. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, untuk setiap n mes akan ada persamaan NKVL. Kita punya untuk mes 1 5I1 dikurangi 2I2 sama dengan 3. Lalu mes 2 2I1 dikurangi 6I2 sama dengan 5. Itu akan menjadi mes 2. Kita ubah persamaan mes 1 menjadi seperti ini menggunakan rumus matematika, yaitu 5I1 dikurangi 2I2 sama dengan 3. Lalu untuk mencari I2, karena untuk mes 1 didapatkan I2, yaitu tinggal dibalik saja, jadi 5I1 dikurangi 3 dibagi 2. Ini belum fix ya, masih berbentuk pecahan dan belum dipecahkan. Lalu substitusikan ini ke dalam persamaan mes 2. Ini didapati rumus mes 2 ya. Ini kita akan mencari I1.
yaitu 2I1 dikurangi 6I2 sama dengan 5. Ini mes 2. Lalu kita tambahkan dari I2 ini ke sini, yaitu 2I1 dikurangi 6 tanda kurung 5I1 min 3 bagi 2. Ini dari I2 sama dengan 5. Didapati juga 2I1 dikurangi 15I1 ditambah 9 sama dengan 5. Jika dibuat untuk penyederhanaan menjadi min 13I1 sama dengan min 4, didapati I1 sama dengan 0,3077. Jadi arah arus I1 sama dengan 0,3077. Lalu kita akan mencarikan rumus dari I2 di sini. Menggunakan tadi yang dimasukkan ya. 5I1 dikurangi 2I2 sama dengan 3. Dimasukkan ini 5I1 tadi sudah kita temukan 0,3077 dikurangi 2I2 sama dengan 3. Lalu ini dikali menjadi 1,5385 dikurangi 2I2 sama dengan 3. Lalu I2 akan menjadi minus 0,73 Artinya arah I2 berlawanan arah jarum jam, yaitu Mi-nya dihilangkan menjadi 0,73075 ampere. Dengan nilai arus yang telah ditentukan, kalian dapat menemukan variabel lain yang diinginkan. Lalu kita akan mencoba analisis mesh dengan sumber arus. Contoh di sini adalah contoh yang tadi sebelumnya adalah analisis mesh dengan sumber tegangan. Sekarang kita akan menganalisis mesh dengan sumber arus. Tidak akan jauh berbeda ya dengan sumber tegangan, namun memang kita perlu mengetahui perbedaan langkahnya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan rangkaian di bawah ini. Kita harus mencari nilai I. Tetapkan arus mesh ya teman. Ini I1, ini I2, dan ini I3. Untuk ya, kita sekarang menuliskan semua persamaan KVL. Kita mendapatkan 3 persamaan karena ada 3 mesh di rangkaian. Untuk mesh 1 sudah ditemukan karena ini terdapat arus yaitu 9 ampere. Jadi tidak perlu dihitung lagi, menjadi 9. Mengapa kita mendapatkan sebuah nilai tanpa menghitung? Karena pada mesh 1 terdapat sumber arus tanpa ada perpotongan dengan arus mesh yang lain. Untuk mesh I2 dan I3 didapati rumus yaitu I3 min I2 sama dengan 3. Ini karena perpotongan di sini ya, arus yang berada di sini. Jadi lalu untuk I3 sama dengan 3 plus I2. Ketika ada sumber arus di cabang perpotongan, kita menyebut rangkaian ini sebagai super mesh. Jadi rangkaian ini bisa dinyatakan sebagai super mesh. Ke dalam super mesh, saya akan jelaskan. Sebuah super mesh dibentuk oleh adanya sumber arus antara dua mesh. Lalu sebuah super mesh juga dibuat dalam kondisi di mana sumber arus ada di antara dua mesh. Lalu analisis super mesh juga digunakan jika sumber arus ditemukan di antara dua mesh di mana tidak ada sumber arus yang disertakan. Dari super mesh ini 8I2 min I1
dari ini ya, karena ini perpotongan. Bagian datum ini bisa dikatakan sebagai sumber mes. Lalu ditambah dengan 16 I2 di sini. Lalu karena ini super mesh, lalu kita meloncat ke 12 kali I3 sama dengan 0. Substitusi I3 ke persamaan ini menghasilkan 8 kali kurung I2 min 9, karena 9 ini tadi kita hitung sebagai I1. Lalu ditambah dengan 16 I2 ditambah dengan 12 kali I3. I3 karena tadi sudah dihitung, yaitu menjadi 3 tambah I2 sama dengan 0. Lalu kita tekan 8 kali I2 menjadi 8 I2. 8 kali 9 sama dengan ini 8 kali min 9 sama dengan minus 72. Ditambah dengan 16 I2 ditambah ini 12 kali 3 sama dengan 36. Lalu 12 kali I2 sama dengan 12 I2 sama dengan 0. Didapati 36 I2 sama dengan 36. Lalu I2 sama dengan 1 ampere. Nah, karenanya I sama dengan I2 itu 1 ampere. Lalu kita mencoba analisis mesh dengan 3 mesh. Untuk mesh 1 seperti tadi, ini I1, I2, jika suatu rangkaian memiliki 3 mesh, masih akan cukup mudah untuk diselesaikan selama tidak ada sumber arus di setiap potongan dengan arus mata mesh lainnya. Contoh di bawah ini adalah analisis mesh dengan 3 loop dengan satu sumber tegangan di sini. Ini sumber tegangan dan sumber arus dalam satu mesh untuk mempermudah. Kita tetapkan arus mesh. Lalu untuk mesh 1 sudah didapati sama dengan 4 ampere. Untuk mesh 2 yaitu sama seperti tadi. Ini I1 ya, maaf. Ini resistor 1 yaitu 1 kali I2 min I1 karena berada di perpotongan. Lalu ditambah dengan 2 I2 sini ditambah dengan 1 kali I2 dikurangi I3 karena berada di perpotongan. I2 diutamakan terlebih dahulu di depan. Lalu kita cocokkan I1 dikali I2 min 4. Ini I1 ditambah 2 I2 ditambah 1 kali I2 sama dengan I2, lalu 1 kali minus I3 sama dengan I3 sama dengan 0. Nah, kita hitung lagi menjadi minus 4 ditambah 4 I2 kurangi I3 sama dengan 0, yaitu I3 akan menjadi 4 I2 minus 4. Untuk mesh 3 yaitu 1 kali I3 minus I2 sini ditambah 10. Kenapa 10? Karena arus memasuki ke polaritas positif sama dengan 0. Lalu dihitung jadi I3 min I2 ini dipindah 10 menjadi I3 min I2 sama dengan min 10. Lalu I3 sama dengan I2 minus 10. Ini I3 sudah bukan. Lalu kita akan mensubstitusi persamaan mesh 3 menjadi mesh 2. Dapati I2
min 10 sama dengan 4. Sebentar. Ini mes 3. Tadi karena sudah didapatkan ya, I3 sama dengan I2 min 10, lalu itu sama dengan 4I2 dikurangi 4. Dari mana 4I2 dikurangi 4? Yaitu ini juga perhitungan tadi, jadi ini I3 dan I3. Lalu kita cocokkan 3 kali I2 sama dengan min 6. Ini tinggal dipindah-pindah ya teman-teman. Lalu I2 didapatkan I2 sama dengan min 2 ampere. Sekarang kita harus menemukan V tegangan di sini. Resistor dilewatkan oleh arus mes I1 dan I2. Karena polaritas positif berada di atas, di sini, maka menggunakan rumus mencari tegangan yaitu V sama dengan I kali R, yaitu arus kali kecepatan. Didapati tegangan sama dengan I1 dikurangi I2 kali 1. Nah, seperti ini. Seperti yang dijelaskan tadi perpotongan, yaitu tegangan sama dengan 4 I1 sudah didapati 4 sini, lalu min 2 ini sudah didapati dikali 1 ohm, yaitu berasal dari resistor, dan volt atau tegangan didapati sebesar 6 volt. Sebagai penutup pada video kali ini, apa keuntungan menggunakan analisis mesh dalam menyelesaikan rangkaian elektronik? Keuntungan utama dari analisis mesh adalah bahwa umumnya memungkinkan untuk solusi jaringan besar dengan lebih sedikit nilai yang tidak diketahui dan persamaan simultan yang lebih sedikit. Contoh soal, kita mengambil 3 persamaan untuk menyelesaikan metode arus cabang dan hanya 2 persamaan yang menggunakan metode arus mesh. Lalu mungkin pertanyaan kedua, apa perbedaan antara analisis mesh dan analisis nodal? Metode ini berbeda dari metode node dengan menggunakan arus mesh sebagai pengganti tegangan nodal sebagai variabel rangkaian. Metode nodal menggunakan hukum Kirchhoff saat ini untuk mempertimbangkan tegangan nodal menggunakan KCL ya, Kirchhoff Current Law. Dan metode mesh menggunakan hukum dengan Kirchhoff untuk mempertimbangkan arus mesh. Mesh adalah loop yang tidak mengandung loop lainnya. Sekian, terima kasih video dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.